sakinah. Sakinah. Makanya kita selalu mengatakan mudah-mudahan keluarganya bahagia, sakinah. Sakinah itu ketenangan hati. Ya. Jadi sebetulnya kita ini apakah pernah tenang? Makanya filosof Yunani mengatakan bahagia itu seperti bulu burung yang dihembus angin. Bulu burung yang dihembus angin, kemudian dia hinggap di batu, habis itu dia hembus lagi terbang hinggap ke pohon, habis itu terbang hinggap ke tanah. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang bahagia. Ketika sedang wisuda, bahagia. Ya. Begitu selesai wisuda, pulang ditanya, udah kerja belum? Mulai nggak bahagia. Betul. Akhirnya dapat kerja, bahagia. Pas ngeliat slip gajinya, Oke. lagi nggak bahagia. Habis itu udah senang bahagia, ditanya orang, udah nikah belum? Makin nggak bahagia. Duduk di pelaminan, bahagia. Datang tagihan hotel, Nggak bahagia lagi. bilang bahagia. Habis itu, oh bahagia ya, habis nikah. Ditanya orang, sudah punya anak belum? Jadi sebenarnya kebahagiaan itu datang seperti bulu yang hinggap di daun, hinggap di kayu. Begitu dia terbang, jadi kita ini kadang bahagia, kadang enggak. Ya. Tapi ada satu yang membuat orang bisa terus bahagia. Kalau dia menganggap semua yang datang itu adalah titipan Tuhan kepadanya. Ketika yang datang itu menyenangkan, berarti dia bersyukur. Ketika yang hinggap ke dirinya itu tidak menyenangkan, berarti dia bersabar. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajaban, ajib, menakjubkan. In asobathu sarra, kalau dia yang datang itu ketenangan, dia syakar, dia bersyukur. Karena khairallahu, baik baginya. In asobathu dharra, tapi kalau yang datang itu kesulitan, kepayahan, dia bersabar, itu pun juga baik bagi dia. Jadi bagaimana sikap kita terhadap apa yang datang kepada diri kita. Dengan berislam, dengan berpuasa, bukan berarti hidup kita lancar-lancar, mudah-mudah, enggak. Tapi Islam tidak merubah apa yang datang ke kita, tapi merubah cara pandang kita menyikapi apa yang akan kita hadapi. Semakin besar rasa kekecewaan ketika dia pergi. Makanya ayat yang pertama dibaca waktu pagi, amalan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang di bumi, segala yang di langit milik Allah. Ketika datang ujian, datang silih berganti, as-sadmatul ula, pukulan yang paling kuat, kematian, inna lillah. Jangankan saudaraku ini, jangankan istri, suami, anak, jangankan harta ini, inna lillah, aku pun milik Allah. Aku pun tidak memiliki atas diriku sendiri, semuanya milik Allah. Jadi asas dasar kepemilikan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan pinjaman sejenak untuk dipakai beramal soleh sementara kematian datang. Datangnya nggak bawa apa-apa, pulangnya pun nggak bawa apa-apa. Tapi pertanyaannya panjang karena apa-apa. Dan kita selalu merasa apa-apa ya karena apa-apa itu. Dulu zaman nenek moyang kita, mereka sempat bangun pagi, sholat ke surau, habis itu pulang ngobrol dengan tetangga, sempat sarapan bersama dengan anak istri, nanti pergi ke sawah, ke kebun, pulang masih sempat sholat maghrib berjamaah, isya ketemu, yasinan, tahlilan, ketemuan. Sekarang orang berangkat kerja, anak istrinya masih tidur, dia sudah pergi. Pulangnya mereka sudah tidur, dia nggak ketemu sama orang. Kalaupun ketemuan, masing-masing dengan dunianya masing-masing, silent generation. Sibuk dengan dunianya masing-masing. Maka momen Ramadan ini sebenarnya adalah tasahharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu ada barakah. Di antara barakah sahur, ya kita sempat duduk bersama. Maka sebagai kepala rumah tangga, coba hitung berapa malam sudah Ramadan, berapa kali kita sudah membangunkan anak istri untuk duduk tahajud bersama. Lain rasanya kenikmatan sholat bersama keluarga. Rahimallahu mar'an, Allah merahmati seorang suami yang memercikkan air ke wajah istrinya untuk bangun tahajud malam. Kebanyakan kan mestinya suami itulah yang membangunkan istrinya. Wake up my honey. Ini yang pengantin baru. Tapi coba hitung sudah berapa malam Ramadan ini, berapa kali yang istri membangunkan suami yang nggak bangun-bangun. Jadi ini bukan hanya sekedar bulan nahan makan, nahan minum, ini adalah bulan untuk keharmonisan keluarga, untuk duduk bersama. Yang sudah selama ini nggak ketemu, mau dibawa kemana hubungan kita?